Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 7 hebat dimanapun saat ini kalian berada. Di sini saya Siti Umi Fitriah SPD MSI, guru dari Kota Salatiga, ingin menyampaikan cakupan konten IPA terpadu di jenjang SMP kurikulum merdeka, baik untuk kelas 7, 8, dan 9 atau ada di fase D. Sekaligus juga karena ini adalah awal pelaksanaan dari kurikulum merdeka di sekolah saya akan menyampaikan juga materi dan indikator capaian pembelajaran untuk IPA kelas 7 SMP. Langsung saja, mari kita ikuti. Untuk cakupan konten IPA terpadu SMP yaitu sebagai berikut. Kelas 7 ada 7 bab ya, meliputi hakikat ilmu sains, pengukuran, dan metode ilmiah. Zat dan perubahannya, suhu, kalor, dan pemuaian. Mekanika yang terdiri dari gerak lurus dan gaya. Klasifikasi makhluk hidup, kemudian ekologi dan keanekaragaman hayati, serta bumi dan tata surya. Sedangkan kelas 8 ada 6 bab, yaitu struktur dan fungsi sel hewan dan tumbuhan, struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup, usaha dan energi, getaran dan gelombang, unsur senyawa dan campuran, serta struktur bumi dan perkembangannya. Sedangkan untuk kelas 9 yaitu pertumbuhan dan perkembangan, sistem koordinasi manusia, sistem reproduksi dan homeostatis, tekanan, listrik dan magnet, reaksi kimia dan dinamikanya, genetika dan hereditas, dan isu-isu lingkungan. Jadi kelas 7 bab, kelas 8 6 bab, kelas 9 kembali 7 bab. Inilah cakupan konten pada IPA terpadu SMP kurikulum 2000 kurikulum merdeka maksud kami. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi yang ada di kelas 7 ya. Kebetulan pelaksanaan untuk tahun 2022-2023 ada di kelas 7, yaitu bab yang pertama, hakikat ilmu sains dan teknologi. Ini ada 5 bagian ya. Apa itu sains, laboratorium IPA, merancang percobaan, pengukuran, dan pelaporan hasil percobaan. Sedangkan bab 2, zat dan perubahannya, yaitu wujud zat dan model partikel, perubahan wujud zat, perubahan fisika dan kimia, serta kerapatan zat. Bab 3 meliputi suhu, kalor, dan pemuaian, yaitu terdiri dari suhu, kalor, dan juga pemuaian. Bab 4 ada gerak dan gaya, meliputi gerak benda dan gaya. Selanjutnya bab 5. Bab 5 yaitu klasifikasi makhluk hidup yang terdiri dari makhluk hidup atau benda mati. Mengapa makhluk hidup dikelompokkan? Makhluk hidup beraneka ragam. Bab yang ke-6, ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia, meliputi 5 hal, yaitu bagaimana pengaruh lingkungan terhadap suatu organisme. Yang kedua, bagaimana interaksi antara komponen penyusun ekosistem. Yang ketiga, apa perbedaan keanekaragaman hayati Indonesia dengan di belahan dunia yang lain. 4. Bagaimana pengaruh manusia terhadap ekosistem. Dan yang kelima, mengapa harus dilakukan
konservasi keanekaragaman hayati. Dan bab yang ketujuh atau bab yang terakhir yaitu bumi dan tata surya, meliputi 3 hal: sistem tata surya itu sendiri, bumi dan satelitnya, serta mengenal matahari lebih dekat. Inilah materi-materi di buku siswa IPA kelas 7 kurikulum Merdeka. Selanjutnya saya juga akan mengenalkan CP ya, indikator capaian pembelajaran pada pembelajaran IPA terpadu SMP kelas 7. Yang pertama yaitu bab nomor 1, hakikat ilmu sains, pengukuran dan metode ilmiah, yaitu terdiri dari 20 JP. 1 JP-nya adalah 40 menit ya. JP itu adalah jam pelajaran singkatan. Ini meliputi elemen pembelajaran IPA terpadunya yaitu pemahaman yang bermakna, produk akhirnya nanti merancang suatu percobaan dan melaporkannya. Indikator capaiannya adalah ini, menyebutkan cabang-cabang ilmu sains disertai bidang yang dipelajari. Kemudian mendeskripsikan perbedaan laboratorium IPA dan ruang lainnya. Selanjutnya merancang percobaan dengan menggunakan metode ilmiah, melakukan pengukuran dan membaca skala, kemudian mencatat data percobaan dan menyajikan dalam bentuk grafik, menulis kesimpulan. Nah, itu untuk bab yang pertama. Yang kedua yaitu bab mengenai zat dan perubahannya, meliputi ya, langsung ke indikator capaian pembelajaran saja, yaitu meliputi mendeskripsikan perbedaan keadaan partikel zat, padat, cair, dan gas sehingga memiliki sifat yang berbeda-beda, menjelaskan faktor-faktor yang mengaruhi perubahan wujud dan sifat zat, mengidentifikasi perubahan zat sebagai perubahan fisika dan kimia, serta membandingkan kerapatan zat dalam percobaan. Nah, produk akhirnya akan ini ya, tindakan nyata berdasarkan percobaan yang dirancang sendiri untuk menginvestigasi faktor yang mempengaruhi waktu es meleleh dikaitkan dengan isu global perubahan iklim, khususnya melelehnya es di kutub ya. Nanti akan kita pelajari lebih jauh. Langsung ke bab yang ketiga. Bab yang ketiga yaitu suhu, kalor, dan penguaian. Pemahaman bermaknanya adalah ini perbedaan antara suhu, kalor, mengapa benda memuai, dan sebagainya. Hasil akhirnya membuat skema kerja termometer manual. Indikator capaian pembelajarannya adalah membedakan pengertian suhu dan kalor, menjelaskan mengapa sebuah besi dapat memuai, menjelaskan keuntungan dan kerugian pemuaian dalam kehidupan. Nah, waktunya adalah 20 jam. Bab yang keempat, mekanika gerak dan gerak lurus dan gaya, ini juga sama 20 jam. Ya, pemahaman bermaknanya ini produk akhirnya adalah membuat percobaan sains sederhana dan penjelasan misalnya alat bajak tanah sederhana. Indikatornya adalah menjelaskan alasan benda dapat bergerak, menjelaskan perbedaan pengertian posisi, jarak, dan perpindahan, menjelaskan bentuk-bentuk gaya yang ada di sekitar kita. Bab yang kelima yaitu klasifikasi makhluk hidup. Pemahaman bermaknanya adalah ini, produk akhirnya adalah proyek membuat kunci dikotomi untuk mengklasifikasi organisme di lingkungan sekitar, dan ini saya sudah membuat rencana proyek ya untuk pembelajaran IPA. Indikator capaiannya adalah membedakan makhluk hidup dan benda tak hidup berdasarkan karakteristiknya, menggunakan kunci dikotomi untuk mengklasifikasikan makhluk hidup, menguraikan karakteristik setiap kingdom berdasarkan kunci determinasi, membuat kunci determinasi untuk mengklasifikasikan lingkungan organisme di sekitar kita. 6.
6 adalah ekologi dan keanekaragaman hayati. Waktunya ini lebih lama, yaitu 22 JP atau 22 jam pelajaran. Pemahaman bermaknanya ini di sini ingat, di sini ada tambahannya, yaitu keterampilan proses. Hasil akhirnya adalah ini ya, laporan tentang aktivitas konservasi yang dilakukan oleh kelompok pelajar atau komunitas tertentu. Indikator capaiannya adalah menjelaskan komponen penyusun ekosistem, mengilustrasikan interaksi komponen penyusun ekosistem, menganalisis perbedaan keanekaragaman hayati, menguraikan pengaruh manusia terhadap ekosistem, dan menuliskan data pentingnya konservasi lingkungan dalam sebuah laporan. Dan bab yang terakhir, bab 7, yaitu bumi dan tata surya. Pemahaman bermaknanya ini, keterampilan prosesnya adalah ini ya, menggunakan alur berpikir inquiry dalam mengumpulkan dan menganalisis data terkait rekomendasi yang disampaikan. Memberikan rekomendasi bumi baru berdasarkan informasi yang dipelajari. Hasil produk akhirnya adalah teks eksplanasi tentang rekomendasi bumi, artikel tentang penggunaan benda langit sebagai pedoman dalam masyarakat ya, kayak rasi bintang dan sebagainya. Kemudian untuk indikator capaian pembelajarannya adalah menyebutkan macam-macam benda langit, mendeskripsikan perbedaan benda-benda langit, mendeskripsikan perbedaan satelit alami dan buatan, mendeskripsikan akibat dari pergerakan bumi dan benda langit, mengumpulkan informasi untuk mendukung pendapat kondisi benda langit yang paling sesuai dengan kehidupan manusia, menjelaskan peranan matahari dalam kehidupan. Waktunya 20 jam pelajaran. 1 jamnya adalah 40 menit. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk cakupan konten materi IPA ya, untuk tingkat atau fase D, yaitu untuk tingkat SMP. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika dalam penyampaian banyak salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.